bisa menjadi satu komando. Tolong naik mobil komando dijadikan satu. Demo menuntut pemakzulan Presiden Jokowi tak hanya digelar di Jakarta. Hari ini, Jumat 1 Maret 2024, massa menggeruduk Balai Kota Solo untuk memprotes dugaan kecurangan pemilu. Massa yang hadir mengatasnamakan diri mereka Aliansi Rakyat Solo Raya Siap Revolusi. Mereka membentangkan spanduk berisi sejumlah tuntutan seperti pemakzulan Jokowi dan dukungan penggunaan hak angket. Direktur Eksekutif Solo Leader Forum Alfian Tanjung mengatakan, aksi ini berupa bentuk protes kepada pemerintahan serta penyelenggara pemilu. Massa mengaku kecewa dengan Presiden Jokowi yang dianggap telah merusak demokrasi Indonesia. Di hari yang sama, demo juga berlangsung di Kompleks Gedung DPR MPR RI serta KPU. Ribuan massa menolak pemilu curang, menyerukan pemakzulan Jokowi hingga mendukung digulirkannya hak angket. Aksi demo diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat mulai dari mahasiswa, ormas, relawan hingga Bank Dunia memperingatkan Cawapres Gibran Rakabuming Raka soal program unggulannya bersama Prabowo Subianto yakni makan siang gratis. Menurut Bank Dunia, program tersebut bisa membuat Indonesia di ambang batas defisit anggaran. Meski diperingatkan, Gibran memberikan respons dengan santai. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 28 Februari. Ia pun mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritikan yang disampaikan Bank Dunia. Namun Gibran mengatakan program visi misi Paslon 02 sudah didiskusikan, sehingga Gibran enggan memaparkan program makan siang gratis lebih detail lantaran saat ini dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Perlu diketahui Paslon 02 menganggarkan makan siang gratis sebesar Rp15.000 per anak. Putra sulung Presiden Joko Widodo pun mengakui dimungkinkan jumlah tersebut akan berubah melihat dinamika usulan dari masyarakat. Sementara sebelumnya Bank Dunia mengomentari langkah pemerintah membahas dan memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025. Komentar itu disampaikan oleh Country Director World Bank Indonesia dan Timur Leste Satu Kahkonen. Bank Dunia pun mengingatkan Indonesia agar hati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran. Kondisi itu bisa terjadi jika Indonesia merealisasikan program pasangan nomor 02, yakni makan siang gratis. Atau wilayah-wilayah yang pada awalnya kita diprediksi kalah, tapi ternyata menang semua. Salam dari Pak Prabowo. Beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada Koloni Mase ini terutama untuk tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang pada awalnya kita diprediksi kalah, tapi ternyata menang semua. Tempat-tempat yang disurvei jelek, tempat-tempat yang sebenarnya bukan basis kita, tetapi karena kerja keras Bapak Ibu semua, teman-teman Koloni Mase, ya lokasi-lokasi itu bisa kita ambil alih. Bapak Ibu, sekali lagi ini Pak Prabowo mengucapkan terima kasih untuk kerja kerasnya, untuk teman-teman Koloni Mase yang sudah meluangkan waktunya, mengeluarkan keringatnya untuk Pilpres 2024 ini. Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengaku terkejut saat diberitahu Paslon 02 masih unggul dalam real count KPU. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengaku tak memeriksa raihan suara melalui situs pemilu 2024 KPU Republik Indonesia. Dikutip dari Tribun Solo, hal tersebut disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Kamis 29 Februari sore. Wali Kota Solo itu juga masih meragukan terkait selisih akhir perolehan suara Paslon 02 yang unggul jauh dari lawannya.
Saat ditanya soal potensi sekali putaran, Gibran pun ragu hingga meminta warga menunggu sampai hasil akhir. Cawapres nomor urut 2 itu pun mengaku keunggulan perolehan suara dirinya dan Prabowo masih menjadi hasil sementara. Sebagai informasi dari laman KPU Pemilu 2024, pada Kamis 29 Februari pukul 17 waktu Indonesia Barat, perolehan suara paslon 01 mencapai 24,49%, sementara paslon 02 unggul jauh dengan 58,83%. Lantas paslon 03 justru tertinggal jauh di bawah, hanya mendapatkan 16,68%. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Raja Pura Mangkunegaran, KGPAA Mangkunegaran 10 dan bos Persis Solo Kevin Nugroho disebut masuk dalam bursa Pilkada Solo 2024. Terkait hal itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapannya. Saat ditemui di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 29 Februari, Gibran menyebut masuknya Bre dan Kevin dalam bursa Pilkada tahun ini bagus. Meski dekat dengan kedua sosok tersebut, Gibran pun menegaskan bahwa tidak mendorong mereka maju Pilkada Solo mendatang. Menurut Gibran, dirinya bukanlah seorang ketua umum partai politik. Diketahui kedua tokoh tersebut ada peluang masuk melalui jalur independen. Terkait hal itu, Gibran menegaskan bahwa dirinya bukan elit partai yang bisa mencalonkan siapapun di Pilkada Solo mendatang. Sebelumnya diberitakan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka makan siang bersama dengan relawan di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah pada Kamis 29 Februari. Secara kebetulan Cawapres pasangan Prabowo Subianto itu mengaku bertemu dengan KGPAA Mangkunegaran 10. Apakah kegiatan tersebut sebagai upaya untuk memperkenalkan Mangkunegaran 10 kepada para relawan? Gibran membantahnya. Gibran juga membantah makan siang bersama itu disebut sinyal dirinya untuk mempersiapkan Mangkunegaran 10 dalam melanjutkan kepemimpinan di Solo. Dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menitipkan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke relawan Poloni Mase yang meminta agar partai yang dipimpin oleh sang adik Kaisang Pangarep itu tidak ditinggalkan. Dikutip dari Kompas.com, pesan itu disampaikan oleh Gibran saat menghadiri konsolidasi relawan Poloni Mase di Kota Solo, Jawa Tengah pada Jumat 1 Maret 2024. Di hadapan ratusan relawan, Gibran meminta agar perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia dikawal. Gibran menyebut saat ini perolehan suara partai berlogo bunga mawar itu sudah menunjukkan hasil di Jawa Tengah. Putra sulung Presiden Jokowi itu berulang kali meminta dukungan kepada relawan untuk PSI. Ia bahkan secara terang-terangan menitipkan PSI kepada relawan. Gibran juga menuturkan kepada relawannya untuk tidak meninggalkan PSI. Meski begitu, ia juga menyampaikan kepada relawan Poloni Mase untuk mengemban tugas mengawal Pilkada dan Pilgub, di mana pemilihan itu akan dilakukan pada akhir tahun mendatang. Diketahui bahwa perolehan suara yang dimiliki oleh PSI versi real count KPU pada 1 Maret 2024 pukul 4.20 waktu Indonesia Barat sebesar 3,02%. Sementara untuk yang bisa lolos ke parlemen membutuhkan 4% suara. Dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI. Dan meskipun hasilnya belum memuaskan, tetapi di tingkat DPRD provinsi ini sudah menunjukkan hasil yang ya lumayan. Tapi sekali lagi saya titip secara pribadi, ini PSI jangan ditinggal. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, fokus kita di akhir tahun ini adalah Pilkada dan Pilgub. Malang los.